Mutu saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu menurut saya ya hidup itu akan, bermakna apabila ya kita ada manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang menjadi basis dari pemikiran saya. Ini saya bisa mengatakan bahwa kondisi struktur dalam kondisi merdeka itu tidak tergantung pada siapapun juga, Oke. tidak menyalahkan siapapun juga. Konsepnya itu bukan membantu tapi memberdayakan ya, Pak, ya? Jadi Ya, supaya ya, lebih sustain juga untuk, semuanya terutama bagi ya. teman-teman difabel kita. Kami teman-teman difabel itu hanya ingin dipahami dan bantuan itu diberikan ketika kami butuh aja. Kita harus sadar tujuan akhir kita itu apa. Siap. Setiap tindakan, setiap aktivitas kita harus punya tujuan. Artinya setiap apa yang kita lakukan harus punya makna, harus bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks, Inspirasi Muda Mendunia. Senang banget nih Sob, akhirnya kita bisa ketemu lagi di season terbaru dari UMY Talks yang sekarang nih sudah memasuki season kelimanya. Season baru tapi semangatnya tetap sama dong. Nah, kita akan terus membahas dan mengulik hal-hal inspiratif yang ada di lingkungan kampus kita yang unggul dan Islami ini. Namun juga akan ada sosok-sosok luar biasa yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Muda Mendunia. Nah, Sob, bicara soal sosok luar biasa, ini kan pasti sangat erat kaitannya dengan makna hidup. Seringkali kita menilai makna hidup itu dari hal-hal ataupun apapun yang kita capai. Bisa dari target ataupun juga dari seberapa jauh kita melangkah. Namun ada juga mereka yang menemukan makna hidup dari cara mereka untuk bertahan, cara mereka untuk beradaptasi, dan juga cara mereka untuk tetap hadir meskipun jalannya tidak selalu lurus. Kali ini kita akan berbincang mengenai hidup yang bermakna. Kita akan berbincang mengenai bagaimana keterbatasan itu bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap memberikan daya tumbuh. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber pada episode kali ini yaitu Bapak Jati Suryanto SPD MPD. Beliau merupakan dosen dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seorang penulis dan juga seorang pegiat inklusivitas. Assalamualaikum Pak Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Jati sudah menyempatkan hadir di episode podcast kita nih hari ini. Sama-sama, saya juga bahagia. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Jati. Nah, Pak Jati, ini saya mau buka pertanyaan mungkin dari cara Bapak untuk memaknai hidup ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri menilai arti dari hidup yang bermakna itu seperti apa Pak? Kalau bagi saya dari dulu itu mutu saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu menurut saya ya hidup itu akan bermakna apabila ya kita ada manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang menjadi basis dari pemikiran saya gitu Mas. Jadi bermanfaat bagi orang lain ya Pak ya? Iya, insya Allah. Kalau bermanfaat bagi orang lain, ya insya Allah pasti bermanfaat bagi diri kita sendiri. Pasti, Oh insya gitu Allah. ya Pak ya. Itu memang sudah jadi pandangan hidup Bapak sejak lama atau gimana Pak? Boleh cerita juga? Ya sejak lama sih, karena saya sejak muda itu terbiasa di organisasi sosial dari Karang Taruna, jadi bisa membantu teman-teman muda waktu itu tuh senang sekali sesama muda. Jadi saya asal bisa bermanfaat kecil apapun bagi orang itu rasanya bahagia banget gitu. Nah, sehingga itu yang kemudian menjadi dasar saya selanjutnya ketika saya menghadapi hidup itu ya yang penting bagaimana cara saya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika bermanfaat bagi orang lain pasti itu ada manfaat bagi kita sendiri, minimal dapat pahala Insya Allah. Dan dasarnya bahagia ya Pak ya. Jadi Iya, kita membantu betul. orang itu juga memberikan kebahagiaan buat kita. Ya jadi dulu itu ketika saya membantu orang lain, mereka kelihatan senang, itu tuh rasanya kebahagiaan saya itu luar biasa. Nah itu yang Berkali-kali lipat membekas ya, Pak. sekali ya. Iya,
Luar Ya. biasa. Oke, baik. Dan Pak Jati juga cerita tadi sejak muda aktif di organisasi di Karang Taruna bahkan sampai sekarang ya Pak ya. Pak Jati juga masih aktif di lingkungan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Nanti kita akan cerita lebih detail nih Pak Jati kiprahnya seperti apa di lingkungan sosial. Ya. Nah, Pak Jati, saya mau menanyakan juga sepanjang perjalanan hidup Bapak, pasti ada fase ya, Pak, ya, fase-fase yang mungkin mengubah cara Bapak untuk memandang, diri sendiri dan juga dunia sekitar, Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Pak, mengenai fase tersebut dan pelajaran seperti apa yang bisa, Bapak ceritakan juga? Sebetulnya kalau fase yang paling dominan itu ada dua fase ya. Ya. Yang pertama tahun 98, Oke. yang itu mengubah mindset pola pikir saya di dalam bekerja dan bertindak dalam keseharian, dan yang kedua ya tahun 2015 ketika saya mengalami stroke itu. Oke. Ya. Jadi yang pertama tahun 98 itu saya waktu itu sebelumnya kehidupan keluarga dan ekonomi saya begitu-begitu aja. Siap. Ya, tapi kemudian saya bekerja di Semarang, ikut bekerja di manajemen konsultan manajemen waktu itu. Nah, saya diberi tugas sebagai content developer, material development. Oke. Nah, sehingga saya di situ harus membaca buku The Seven Habits of Highly Effective People. Nah, itu yang saya pelajari, kemudian itu berkesan sekali bagi saya. Ada 3 fase dalam The Seven Habits of Highly Effective People itu, bahwa kita itu kalau tidak bisa memanage diri kita sendiri, kita akan dalam kondisi ketergantungan. Ya. Nah, itu harus kita merdekakan, kita bebaskan ya. Kita menuju ke fase kedua, fase pembebasan diri. Kemudian yang ketiga, karena kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat, maka harus kita kembangkan hidup saling ketergantungan. Oke. Jadi dengan demikian fase-fase yang 7 tahap itu saya pelajari dan saya amalkan, dan alhamdulillah memperubahnya luar biasa. Ya. Sampai sekarang saya bisa eksis setelah stroke itu juga salah satunya Dari karena prinsip itu ya, Pak, prinsip ya? yang Seven Habits of Highly Effective People yang saya pelajari itu. Hmm. Nah, yang kedua ketika stroke itu kan saya tiba-tiba kan stroke itu. Ya. Terus kemudian seminggu itu saya masih bisa berkomunikasi dengan baik. Baik. Tapi begitu serangan stroke kedua, seminggu kemudian saya kolaps gitu, lalu koma 9 hari di ICU rumah sakit. Begitu bangun itu kayak orang bingung gitu. Nah, tetapi setelah bisa sadar, alhamdulillah saya kognitifnya tidak kena oleh stroke itu. Sehingga apa yang saya pelajari dulu, yang saya amalkan dulu itu kemudian muncul, dan itu yang memperkuat mindset saya, mental saya, sehingga saya hanya berpikir saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang apapun yang terjadi karena stroke, karena semua adalah takdir Allah dan ini perintah Allah, tidak boleh dibantah, jalani saja. Alhamdulillah saya bisa menjalaninya dengan baik sampai sekarang. Baik, luar biasa, Pak. Pak, ini kan kejadian luar biasa ya, Pak, ya, bisa dibilang tidak ada juga yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Nah, namun qadarullah ternyata Bapak menerima ujian ini juga mungkin dari Allah. Kalau Bapak sendiri gimana sih, Pak, caranya bisa tetap gimana ya, Pak? Tadi kan mindsetnya tetap terus berjalan ya, Pak, ya, tetap Iya. bisa terus jangan sampai ini jadi penghalang untuk kita ya, Pak, ya. Kalau Iya. Bapak sendiri memaknai konsep ikhlasnya itu gimana, Pak? Agar bisa terus bisa ikhlas menghadapi kondisi yang sekarang ini. Itu saya jawab juga susah karena mungkin ini ya karunia Allah ya. Oke. Mau tidak mau ini takdir Allah ya, mungkin Allah sudah menyiapkan saya seperti itu. Iya. Jadi ketika saya belajar di Semarang dulu itu, kemudian kan Seven Habits itu betul-betul bekas di saya karena betul-betul lama saya praktekkan itu. Nah, sehingga ya ketika saya bangun dari stroke itu ya artinya sadar mentally
dan juga cara berpikirnya, kognitifnya sadar itu saya berpikir, lah tujuan saya apa di dalam hidup ini? Dulu kan ada dalam salah satu memerdekakan diri itu kan, Iya. pertama kita harus proaktif. Proaktif itu ya jangan kita itu terbiasa menyalahkan sesuatu di luar kita. Oke. Semua itu basisnya dari kita karena Allah sudah mentakdirkan itu, sehingga nggak perlu kita menyalahkan orang di luar diri kita, siapapun dan apapun itu. Yang kedua, kemudian kita harus mulai dari tujuan akhir. Kita harus selalu mempunyai tujuan. Nah, itulah yang kemudian saya menetapkan bahwa tujuan saya itu apa. Walaupun stroke seperti ini, tujuan saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana walaupun stroke itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga tentu skala prioritas. Oke. Dengan tiga itu kita akan menuju ke posisi merdeka. Nah, sekarang ini saya bisa mengatakan bahwa kondisi setelah stroke dalam kondisi merdeka itu tidak tergantung pada siapapun juga. Oke. Tidak menyalahkan siapapun juga. Siap. Yang penting bagaimana tetap berkarya, tetap beraktivitas, dan mudah-mudahan itu menjadi tabungan pahala dengan menjadi kita tetap bermanfaat bagi orang lain dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun juga, kira-kira begitu. Siap, luar biasa Pak. Artinya kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri Diri ya Pak kita ya. sendiri. Yang lingkungan, yang orang-orang lain tuh nggak bisa kita kontrol juga ya Pak ya. Istilahnya kalau TV itu ya, Oke. ya jangan serahkan remote kontrol TV kita itu pada orang lain, nanti remote kontrol jiwa kita ini Kontrol dirimu sendiri. Ya. jangan dipengaruhi oleh orang lain. Siap. Orang lain mau membuat kita marah, membuat kita tersinggung, itu kan tergantung kita mau marah apa enggak itu. Betul Nah, Pak. kalau itu kontrolnya itu masih ada di hati kita, di pikiran kita, insya Allah kita aman semua. Baik. Pak tadi kan sempat membahas juga mengenai konsep sosial ya Pak ya. Bagaimana manusia itu saling bergantung satu sama lain. Kalau Bapak sendiri boleh cerita, tadi kan Bapak juga sempat menyinggung soal bagaimana kita harus tetap mengontrol diri sendiri. Namun di saat yang Iya. sama, manusia memang makhluk sosial yang Iya. tetap memerlukan satu sama lain. Mungkin Iya. korelasi antara kedua itu bagaimana Pak Bapak memandangnya? Ya, jadi kan hidup di dunia, hidup di masyarakat kan kita nggak bisa menuruti ego kita ya. Kita harus berhubungan dengan banyak orang itu, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, sehingga jadi orang itu jangan merasa tidak enak atau kita pelit lah kalau misalnya dimintai bantuan orang lain. Kalau kita bisa lakukan. Siap. Demikian pula kalau misalnya kita butuh bantuan, kita bisa minta orang lain. Tapi sebisa mungkin kalau bisa dilakukan sendiri, jangan minta bantuan orang lain. Itu aja kok prinsip saya. Simple ya Pak ya. Simple. Siap, baik. Pak Jati, ini mungkin pengalaman hidup Bapak yang sudah membentuk Bapak dari awal sampai di titik ini ya Pak ya. Apakah bisa dibilang ini mengubah cara Bapak untuk memandang konsep mungkin dalam tanda kutip keterbatasan ya Pak ya, baik pada diri Bapak sendiri mungkin juga untuk orang-orang lain Pak? Iya. Saya juga tidak bisa mengatakan apa-apa ya ini karena kembali semua itu Allah yang sudah menetapkan. Iya. Saya hanya merasakan bahwa waktu sadar itu saya stroke kemungkinan ada dua, seperti almarhumah ibu saya yang dulu pernah stroke dan sembuh, jadi bisa beraktivitas normal, atau seperti nenek saya. Ketika stroke kemudian sampai beliau wafat itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya jalan-jalan di rumah dengan tongkat. Nah, saya juga hanya berpikir seperti itu aja. Jadi bagaimana cara saya nanti beradaptasi kalau saya sembuh ya insya Allah saya jaga kesehatan. Kalaupun tidak pulih ya bagaimana caranya saya bisa beraktivitas dengan kondisi seperti sekarang ini. Walaupun saya jalan agak sulit, keseimbangan masih susah, masih sering jatuh. Yang penting bagaimana caranya bisa eksis gitu aja. Baik, luar biasa Pak Jati. Ini saya juga mau bahas, tadi kan sempat disinggung juga, Pak Jati ini memang sangat aktif ya Pak ya di komunitas, mungkin juga di lingkungan sosial dan bermasyarakat ya Pak ya. Pengalaman pribadi Bapak untuk
kemudian bisa beririsan dengan peran-peran publik termasuk di Himpunan Disabilitas Muhammadiyah ya Pak ya. Iya, Kebetulan Pak Jati ini juga merupakan ketua dari Himpunan Disabilitas Muhammadiyah sampai tahun 2029 nanti, ya iya. Pak. Betul, mungkin Bapak juga bisa cerita Pak, kalau menurut pandangan Bapak sendiri dari Bapak sudah berinteraksi dengan himpunan dan juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas, ada nggak sih Pak kesalahpahaman yang paling umum yang masih ada di persepsi masyarakat tentang inklusivitas Pak? Ya sebetulnya kesalahan umumnya itu karena mereka belum memahami sepenuhnya Hmm, disabilitas itu. oke. Karena saya mengalami sendiri kan, Ya, dulu saya juga berpikir seperti beliau-beliau itu ya, melihat apa namanya, disabilitas itu yang kita melihatnya orang ini kesulitan dalam ya, keadaan apa dan pasti mengandalkan bantuan orang lain gitu kan. ya. Namun setelah saya jadi difabel sendiri, saya merasakan, oh ternyata ya secara mental, secara fisik itu ya sama aja seperti dulu ketika saya sehat gitu ya. Tetapi kemudian sekarang saya ada keterbatasan. Hmm, Nah kadang-kadang itu orang tidak melihat keterbatasan itu sebagai sesuatu yang harus diperhatikan, dipahami. oke. Misalnya saya apa namanya pernah nyoba gitu naik Trans Jogja gitu ya. Ya kadang-kadang ada saja yang ini harusnya orang seperti saya diberi apa namanya diberi apa namanya fasilitas Ya, tertentu ya. ya. Ternyata ya ada saja yang kadang-kadang tetap cuek-cuek Hmm, aja. Juga seperti misalnya suatu instansi misalnya, oke. mereka kadang tidak berpikir bahwa mereka juga harus melayani orang difabel. Ya. Sehingga kadang-kadang tempatnya itu tidak accessible untuk orang-orang difabel. Oke, oke. Ya kan, alhamdulillah kalau di kampus kita ini kan sudah berbeda jauh dari Alhamdulillah. semenjak saya datang pertama dulu. Iya, Karena konsep membangunnya dulu kan tidak berwawasan iya, difabilitas betul. mungkin ya. Kemudian yang penting gedung ini indah gitu kan. Iya. Maka kontur tanah yang naik turun itu tidak diperhatikan sih. Oke. Nah, tetapi sekarang ini saya sudah bisa menjangkau hampir seluruh apa namanya gedung di UMJ Mmm, juga karena sudah dipasang ram dan sebagainya itu iya, kan perkembangan zaman karena yang gedung-gedung lama kan nggak bisa dirombak ya makanya jadi betul, tambah betul, Pak. itu. Tapi yang gedung baru ya Sudah mulai ini ya, insya Pak, ya. Allah sudah baik semua. Siap, baik. Ini kan kalau dari pengalaman Bapak sebagai ketua himpunan disabilitas di Muhammadiyah sendiri, Pak, ini apakah sedikit banyak mengubah persepsi Bapak juga, dari, teman-teman yang disabilitas ataupun juga isu-isu inklusivitas di lingkungan masyarakat, apakah ada hal-hal menarik, Pak, yang bisa diceritakan juga? Iya, jadi saya kan berkomunikasi dengan teman-teman difabel itu semenjak tahun 2023. Oke. Semenjak saya setelah hampir 8 tahun tidak bisa apa-apa, saya kemudian bisa keluar dengan sepeda motor roda 3 saya itu, kemudian saya berkomunikasi dengan Mmm, teman-teman difabel. oke, Nah, dari situlah kemudian saya itu tadi concern mendirikan IDIMU itu, oke. untuk menjembatani teman-teman difabel itu. Nah, setelah saya bergaul jauh dengan mereka, nah ini yang menarik. Jadi program pemerintah itu sebetulnya bagus ya bagi Oke, teman-teman difabel, iya. tapi sayangnya konsepnya masih konsep apa ya? Konsepnya itu membantu ya Mmm, sekedar diberi alat, diberi pelatihan, oke, tapi kurang dalam hal yang saya sebut dengan pemberdayaan. baik. Maka lewat IDIMU itu saya membuat prinsip 3 hal. Yang pertama harus penguatan keislaman, nomor 1, Ya, isi dakwahnya. ya. Yang kedua, pemberdayaan disabilitas. Artinya mereka itu butuh dibantu, Mhm, tapi jangan orang itu membantu karena model charity, siap. ya, model sumbangan. Tetapi kita harus memberdayakan mereka supaya nanti kalau orang ada yang membantu mereka itu karena mereka mampu dibantu, Oke. bukan karena minta dibantu.
Nah, jadi kalau yang misalnya wirausaha ya kita kembangkan dulu ilmu kewirausahaannya, praktek kewirausahaannya. Nah, kalau ada keterbatasan, mereka membantu kan karena kemampuan mereka berwirausaha itu, Ya. bukan karena kasihan. Nah, itu model charity kan seperti itu, karena kasihan dibantu. Nah, ini tidak, karena saya melihat banyak teman-teman itu yang kemudian mengandalkan itu. Oke. Mereka mau diundang kemana acara apapun itu umumnya karena ada amplopnya itu, ya, ada uang jalannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu kita bantu dengan eh, membantu mereka supaya masyarakat itu semakin memahami, Ya. gitu ya. Misalnya karena kita di Hidimu ya, kemudian kita pengennya mengembangkan perguruan-perguruan Muhammadiyah atau mungkin pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu supaya beliau-beliau itu mengerti bahwa anggotanya ada yang begini, Oke. sehingga mereka memerlukan hal-hal yang spesifik, ya kan, misalnya karena kadang-kadang itu teman yang difabel itu dianggap sebelah mata, karena saya merasakan sendiri, Mas. Saya itu dari muda kan sudah jadi di kelompok pemuda Karang Taruna, jadi ketua RW saya itu dulu. Lalu terakhir itu saya pengurus PCM. Oke. Nah, tetapi setelah saya stroke itu seperti rasanya nggak ada yang nyenggol. Nah, sehingga saya kemudian setelah bertemu dengan teman-teman itu, pantas aja teman-teman difabel itu kalau berorganisasi sebagian besar tidak bisa berorganisasi karena sejak muda, sejak kecil mereka selalu di-exclude dari organisasi-organisasi di sekitar. Hanya sedikit aja yang difabel yang aktif di organisasi, sehingga mereka ini kemampuan berorganisasi perlu kita bangun. Ini makanya saya di Hidimu itu saya ingin bagaimana mengembangkan dasar-dasar keorganisasian dan supaya mereka lebih bisa mengmanage mereka kelompoknya sendiri dan dirinya sendiri kan seperti itu. Iya. Artinya mungkin ada 2 paradigma yang sepertinya perlu diubah ya, Pak, ya, di masyarakat umum Iya, kita bahwa, jika ingin berinteraksi dengan teman-teman, difabel, konsepnya itu bukan membantu tapi memberdayakan ya, Pak, ya. Jadi iya, supaya iya, lebih sustain juga untuk, semuanya terutama bagi iya, teman-teman difabel kita dan juga masih banyak juga, anggapan atau bahkan mungkin tindakan untuk mungkin mengucilkan ya, Pak, ya, untuk tidak melibatkan teman-teman difabel dalam, lingkungan sosialnya, dalam iya, kegiatan aktivitas organisasi atau apapun itu. Sehingga mungkin ada potensi dari teman-teman difabel yang sebenarnya sangat besar, tapi akhirnya tidak keluar ya, Pak, ya, tidak tergali. iya. Misalnya begini loh, satu contoh teman-teman kami kan berkumpul dengan teman-teman difabel, maka teman-teman tuli dengan teman-teman difabel netra itu nggak bisa berkomunikasi. Oke. Nah, maka kalau misalnya masyarakat memahami ini bahwa mereka itu juga butuh komunikasi, nah tentu kita membantu bagaimana caranya teman-teman difabel, netra dan tuli itu bisa berkomunikasi, tentu butuh bantuan orang lain Ya. yang bisa mengerti bahasa isyarat dan nanti bisa menerjemahkan ke dalam bahasa verbal kepada teman-teman yang netra kan. Oke. Nah, sehingga itu tadi kami teman-teman difabel itu hanya ingin dipahami dan bantuan itu diberikan ketika kami butuh aja. Baik. Karena kami itu juga mereka punya punya istilahnya punya gengsi sendiri ya, manusia itu kan punya egonya itu, merasa harus dihargai dan sebagainya. Nah, kalau kita merasa apa-apa dibantu kan semacam kita lemah banget, Ya. mereka itu juga Tidak tidak suka ingin ya, yang Pak, ya? seperti itu, ya. Mereka tuh inginnya ya kuat, tapi kondisinya aja yang membuat mereka begitu. Jadi asal kami dimengerti itu insya Allah sudah lebih baik. Baik, siap. Berikutnya juga nih, Pak, ini kan saya mau bahas juga peran Bapak sebagai akademisi dan dosen. Iya, Nah, ini kan Bapak ini sudah banyak sekali menulis buku ya, Pak, ya, baik itu iya, buku yang berkaitan dengan, latar belakang Bapak selaku dosen mmm, pendidikan bahasa iya, Inggris, namun juga yang menarik, Bapak juga sempat menulis buku tentang stroke.
tentang Iya, kondisi ataupun penyakit yang Bapak alami ya Pak masih ya. dalam proses ya. Masih dalam proses, teman-teman ditunggu aja. Semoga bukunya Pak Jati yang terbaru ini bisa segera terbit. Namun mungkin bisa Bapak spill sedikit Pak, boleh ceritakan juga sebenarnya pesan utama yang ingin Bapak sampaikan dalam buku Bapak ini seperti apa Pak? Oke. Jadi teman-teman stroke, ini kalau khusus stroke ya, teman-teman stroke itu kan mengalami sesuatu yang mendadak dan dia kadang-kadang tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Nah, banyak yang kemudian menyalahkan dirinya sendiri, kemudian juga bingung harus seperti apa. Nah, dari pengalaman saya stroke selama ini itu kan saya ingin memberikan wacana pada teman-teman seperti ini loh kalau mau menghadapi stroke itu. Oke. Bahwa stroke itu ada kemungkinan boleh, ada kemungkinan tidak boleh. Kalau boleh alhamdulillah, kalau tidak boleh terus bagaimana? Nah, itu yang pertama dilakukan. Dan di dalam stroke itu kan ada dua hal. Ya. Yang satu mencegah jangan sampai stroke berulang. Yang kedua memulihkan akibat dari stroke itu sendiri. Yang kita sering sebut dengan hemiparesis ini yang tidak diketahui banyak stroker. Tahunya stroke itu ya stroke, gitu. Berarti ada dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana menjaga supaya tidak stroke kembali itu yang penting juga. Kalau nanti stroke kembali itu stroke kedua, ketiga itu memperparah dari yang pertama. Nggak mungkin serangan itu di tempat yang sama. Karena kalau otak ini terserang, sarafnya mati ya sudah mati. Oke. Kalau terserang kembali berarti tempat lain. Ya, berarti kan lebih parah kan. Ya. Lebih parah itu tidak berarti itu tidak bisa jalan. Kalau stroke yang sedikit-sedikit kan ya kadang-kadang tidak terasa perbedaannya, tapi tetap lebih parah dari yang pertama. Yang kedua, ya pemulihan itu kita dari nggak bisa apa-apa, harus bisa duduk, harus bisa berdiri, harus bisa berjalan. Walaupun nantinya seperti saya ini ya, yang kiri ini sudah tidak bisa apa-apa, tapi bagaimana caranya dengan kondisi seperti ini kita masih bisa berkarya, Baik. bisa melanjutkan kehidupan, syukur-syukur ini bersyukur kita masih bisa diberi waktu bertobat, berbagi hidup, kita menggunakan sisa hidup ini untuk hari akhir nanti lebih baik, kira-kira seperti itu aja. Luar biasa. Ini reflektif banget ya Pak ya. Tidak hanya mungkin bagi teman-teman yang merasakan atau mengalami langsung, tapi juga semoga bisa memberikan awareness baru juga bagi siapapun yang membaca buku Bapak Iya. nanti ya Pak ya. Jadi nanti itu untuk orang stroke maupun yang tidak stroke. Jangan sampai yang tidak stroke itu kemudian kena stroke. Kira-kira seperti itu. Siap, baik. Selanjutnya saya juga mau nanyakan Pak, jika Bapak boleh ataupun bisa merangkum satu pesan mengenai hidup dan juga keterbatasan maupun juga dampak-dampak yang Iya. bisa diberikan oleh manusia Pak. Mungkin apa yang mau Bapak sampaikan kepada teman-teman mungkin ataupun siapapun yang menyaksikan podcast kita yang hari ini mungkin sedang merasa tidak cukup dalam tanda kutip Pak. Iya. Ya mungkin kembali awal dari kebangkitan saya dari The Seven Habits of Highly Effective People itu, kita harus sadar tujuan akhir kita itu apa. Setiap tindakan, setiap aktivitas kita harus punya tujuan. Artinya setiap apa yang kita lakukan harus punya makna, harus bermakna. Nah, dalam kondisi apapun juga, sehat maupun sakit, kondisi bisa aktif ataupun keterbatasan seperti saya ini, usahakan tetap bisa menjalani hidup bermakna. Nah, kalau dari persepsi saya, bermakna itu ya bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekecil apapun asal kita bermanfaat bagi orang lain, baik itu istri, anak, adik, kakak, atau tetangga, atau mungkin masyarakat pada umumnya ya. Jadilah nanti pasti ada hal-hal positif yang akan membuat jiwa kita itu menjadi lebih sehat, lebih berenergi, dan kita bisa menjalani hidup lebih baik, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Jati, luar biasa sekali. Sama. Ini juga menjadi pelajaran sekaligus pengingat ya Pak ya buat kita semua bahwa memang terkadang makna hidup itu tidak selalu lahir dari kondisi yang ideal, tetapi ia juga dapat tumbuh dari pilihan untuk terus melanjutkan hidup dan juga memberikan manfaat ya Pak ya bagi Iya, sesama betul, manusia. betul.
Semoga obrolan kita pada kesempatan kali ini Pak Jati juga meningkatkan wawasan kita bahwa inklusivitas itu bukan tentang belas kasihan, tetapi Betul. adalah bagaimana kita dapat menghargai setiap martabat dari teman-teman ataupun setiap manusia yang ada ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Siap, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Jati atas Sama-sama. obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan bagi Sobat Muda Mendunia yang mungkin masih penasaran dan ingin tahu lebih banyak mengenai isu inklusivitas di kampus kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun ini UMY juga akan melaunching majalah tahunannya yaitu UMY Max dengan tema khusus yaitu inklusivitas di kampus kita. Nah, ini menarik banget dan di dalamnya tentu tidak hanya kisah Pak Jati, juga akan ada kisah dari teman-teman lain juga yang bisa jadi inspirasi bagi Sobat Muda Mendunia, mungkin juga dari kalangan mahasiswa ataupun juga tendik, dan juga bagaimana kampus kita ini mengelola inklusivitas agar bisa menjadi kampus yang dapat menerima semua kalangan seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Jati atas Sama-sama. obrolannya. Sukses terus untuk bukunya dan juga karirnya sebagai dosen. Terima kasih. Kita semoga saya juga pribadi dapat terus berkomunikasi dengan Bapak ya Pak ya. Kita Insya Allah, insya Allah. dapat terus bersilaturahim. Terima kasih banyak Pak Jati dan terima kasih juga Sobat Muda Mendunia yang sudah menyaksikan episode kali ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa pantengin terus episode-episode selanjutnya dari UAIME Talks di season kelima. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.